Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kama qala ta'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-azizul ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul makhdum sallallahu alaihi wasallam salatan maqrunatan bil jamal wal husni wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin Allahumma amin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan anugerah nikmat hidayah karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim, menuntut ilmu lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaatnya lah yang kita harap-harapkan dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita muliakan para asatiz, para tuan-tuan guru kita, dan juga orang tua kita yang hadir di majelis pengajian ini. Wabil khusus kepada sahibul bait beserta dengan keluarga yang masih mengadakan di kita tempat menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan menjadi asbab wasilah Allah turunkan keberkahan iman di bawah. Amin. Sungguh itu pengurus ketua dapat nadainna umumna hadirin jamaah majelis Madani Al-Mandili yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita tinggalkan. Sebab Allah sendiri yang menyuruh kita meminta 10 hal itu kepadanya. Ba'da salatil mafruḍah, setelah salat yang difardukan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada 10 doa yang mesti kita minta kepada Allah. Permintaan yang Allah ajarkan dalam Al-Quran.
Jangan kita meminta hal yang lain kepada Allah sebelum kita terlebih dahulu meminta 10 perkara ini kepada Allah, agar supaya kita tidak termasuk hamba yang egois kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada daftar isi doa-doa yang mesti kita panjatkan kepada Allah. Itulah orang berilmu. Mereka tidak sembarangan meminta kepada Allah. Mereka tidak sembarangan memohon kepada Allah. Mereka tidak sekehendaknya, sekemauannya meminta kepada Allah, tetapi sesuai dengan aturan yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran. Perlu doa-doa niba abis sumpah yang perlu kita. Apa saja yang mesti kita minta kepada Allah, yang baik kita minta kepada Allah. Nah, ini ada 10 doa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan kita di dalam Al-Quran. Allah sebutkan, al-awwalu, yang pertama kita diperintahkan meminta kepada Allah zambun maghfur, minta diampuni dosa. Ini yang pertama. Sebelum kita minta sesuatu hal kepada Allah, maka terlebih dahulu mintalah Allah ampuni dosa kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka guru-guru ketika mereka berdoa untuk jamaah, mereka terlebih dahulu mohonkan ampun kepada dirinya, kepada orang yang hadir, dan kepada kedua orang tua yang hadir pada saat itu. Karena meminta ampunkan dosa ini suruhan pertama yang Allah sangat sukai ketika kita meminta kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, maafkan kesalahanku. Karena manusia banyak dosa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka wajib kita meminta ampun kepada Allah. Bagaimana doa kita dikabulkan sedangkan dosa-dosa kita masih banyak? Ya Allah, bayarlah hutangku, tetapi tidak meminta diampuni dosa. Bagaimana Allah mengabulkan? Jadi perlu bain daftar isi ni doahon, apa saja permintaan kita kepada Allah yang disuruh oleh Allah langsung. Yang pertama, zambun maghfur, minta agar diampuni dosa-dosa kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, termasuk Allahumma ighfir li ummati Muhammad, termasuk ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, termasuk itu meminta ampun dosa. As-saniyatu, yang kedua, setelah kita minta diampuni Allah dosa, maka minta kepada Allah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu nadong 2. 1 ilmu yang manfaat, 2 ilmu yang mudarat. Yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita minta kepadanya agar diberi ilmu yang bermanfaat. Jika kita menuntut ilmu yang membuat kita lalai kepada Allah, gemar dengan dunia, dan lupa kepada akhirat, maka itu adalah ilmu yang mudarat, bukan ilmu yang bermanfaat. Adong nonton kadang-kadang pengajian ini, yoban neiba sundia so senang dengan dunia, sundia so terhibur dengan dunia, sundia so semakin cintai dengan dunia, tidak terlepaskan dunia. Maka itu ilmu bukan manfaat, itu adalah ilmu mudarat. Lalu apa itu ilmu manfaat? Ilmu yang ketika kita tuntut, ketika kita cari, kita pelajari ilmu itu, semakin dekat kita dengan Allah dan semakin takut kita berbuat kesalahan-kesalahan. Itu ilmu yang manfaat. Semakin ingat kita dengan Allah, semakin ingat kita akhirat, semakin ingat kita dengan dosa-dosa kita, maka itu ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'.
Aku berlindung Tuhan dengan Engkau daripada ilmu na sumber manfaat. On maperluna mangido tu Allah Ta'ala ilmu yang manfaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Nabi bersabda, siapa orang yang makin bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat. Semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan dosa, semakin dekat dengan kemaksiatan, itu ilmu yang mudarat, bukan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kunai pangi dulu habis sembahyang, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, lehen madiau ilmu na bermanfaat. Perlu deh, supaya kita diarahkan Allah mencari ilmu kepada guru yang benar, mencari ilmu ke tempat yang benar, mencari ilmu dengan orang yang benar, agar supaya ilmu yang kita tuntut bukan ilmu yang mudarat, tetapi ilmu yang manfaat. Sekarang banyak majelis-majelis pengajian, sekarang banyak orang-orang yang menyebarkan ilmu, tetapi kita tidak tahu apakah itu ilmu yang akan mendekatkan kita dengan Allah, atau malah justru sebaliknya, dengan ilmu yang kita tuntut itu kita semakin lupa kepada Allah, gemar dengan dunia. Itu ilmu yang mudarat. Maka sangat penting kita menuntut ilmu, sebab orang-orang yang berjalan satu langkah, dua langkah ke tempat ilmu, Allah akan cukupkan rizkinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada malaikat yang akan selalu berdoa agar orang itu diberi Allah keselamatan dunia dan akhirat, tapi dengan syarat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yang kita minta kepada Allah saat berdoa setelah salat fardu, amalun makbul, minta agar amal kita diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan, terima amal-amal kami. Puasa nami tarimo, sumbayang nami tarimo, ruku nami tarimo, sujud nami tarimo, istighfar nami tarimo. Itu harus kita doakan setelah sholat. Rabbana taqabbal minna. Tuhan, terimalah daripada kami amal-amal kami. Ar-rabi'atu, yang keempat yang kita minta kepada Allah, rizqun halal, rizki yang halal lagi berkah. Nah, perlu non, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah, kami meminta kepadamu engkau anugerahkan rizki yang halal, rizki yang baik, lagi diberkahi. Karena sotaroban beribadah rasukyun, supaya ada bekal untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Al-khamisah, yang kelima, mintalah kepada Allah zurriyatun thayyibah, pasangan atau keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Kon bangi dodo. Pala nasurong pasangan niba, minta kepada Allah diberi pasangan yang soleh, diberi pasangan yang solihah. Nasurong keturunan niba, minta kepada Allah diberi keturunan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhan, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan, anak-anak keturunan yang menjadi pelipur larak pandangan. Artinya sonang jokro apa idaidana, soleh dan soleha. Karena ada anjit doda ketika kita bertemu dengan seorang perempuan yang dia itu bukan perempuan soleha, nah anjit. Begitu juga perempuan ketika dia bertemu dengan laki-laki yang bukan soleh, sakit perasaannya, tidak bisa dapat ketenangan dunia dan akhirat. Rasulullah mengatakan di hadis yang lain bahwa termasuk kebahagiaan seseorang itu antakuna zaujatuhu salihah, bahwa ia punya istri yang baik, istri yang solehah, punya pasangan yang baik. Itu termasuk ketenangan hidup dunia dan akhirat. Maka kita minta kepada Allah setelah kita sholat, Rabbana hablana min azwajina, minta zurriyatun thayyibah, pasangan atau keturunan yang baik, yang saleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Tuhan, anugerahkan kepadaku anak cucu keturunan yang saleh. Mukobul dulu. Nabi Ismail anaknya, Nabi Ishak anaknya saleh.
sampai kepada Ibrahim alaihissalam saleh. Nah, itu doa dikabulkan oleh Allah. Yang keenam, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala an-nasru 'ala zalim, minta diberi pertolongan oleh Allah dari orang-orang yang zalim. Konde bangi dodo. Najjina minal qaumiz zalimin. Unsurna, tolonglah kami ya Allah dari orang-orang yang zalim, yang suka menganiaya. Zalim, setan, iblis termasuk zalim, atau orang-orang yang memusuhi Islam. Lindungi kami, tolong kami ya Allah. Maka di Hizbun Nasr kan ada doa Imam Abil Hasan As-Sadili meminta pertolongan daripada orang-orang yang zalim. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallithum alaina bidhunubina. Artinya ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran, minta tolonglah kepadaku dari orang-orang yang zalim, yang menganci tanda bonggu zalimi Allah. Wah, sakit ketika dizalimi. Kita minta tolong kepada Allah. Yang ketujuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat fardu salamatum minal bala, minta diberi keselamatan dari bala. Allahumma dafa'annal bala, ya Allah jauhkan daripada kami bala. Allahumma sallimna wa sallim ahlana, ya Allah selamatkan kami dan keluarga kami minal bala, daripada bala. Yang kedelapan, barakatun fi umrihi, minta diberi umur yang berkah. Palailehem Tuhan umur na barokah, nangkon petowang, tapi selalu dikenang oleh orang. 50 tahun meninggal bayun, tapi namanya selalu disebut-sebut karena kebaikannya banyak. Itulah yang dikatakan berkah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia kata Nabi orang yang umurnya panjang dan kebaikannya banyak. Jadi bukan kebalikannya, sejelek-jelek manusia orang yang umurnya panjang keburukannya banyak, sehingga begitu mati ya sadari incokot malu alam. Maka kita harus kaji diri. Apakah nanti ketika saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang mengingat saya? Istri paling dekat dengan kita, anak paling dekat dengan kita, apakah mereka akan mengingat kita? Belum tentu. Apakah teman-teman kita akan mengingat kita? Belum tentu. Apakah guru kita mengingat kita? Belum tentu. Apakah murid-murid kita mengingat kita? Belum tentu. Maka persiapkan diri bagaimana supaya umur ini diberkahi sehingga yang tersisa hanya kebaikan. Contoh, Syekh Mustafa Hussein sudah ratusan tahun tidak ada jasadnya tetapi namanya disebut-sebut dan selalu dikirimi doa kepadanya, dan setiap ada acara-acara apapun namanya pasti tersebut. Itu berkah umurnya, Masya Allah. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling berkah dan bisa mengalirkan berkah, Nabi Muhammad. Sampai akhir zaman, sampai ini kiamat, sampai terus di surga, hanya Muhammad yang disebut-sebut. Maka Muhammad itu pembawa berkah. Kemanapun kita pergi, tidak akan bisa jauh daripada Muhammad. Dimanapun kita duduk, pasti disebut Muhammad. Dimanapun kita tinggal pasti disebut Muhammad. Dimanapun kita pergi, di situ pasti ada sebutan Muhammad. Oh, itulah keberkahan. Padahal sudah jauh-jauh masanya Rasulullah tidak ada jasadnya, namun namanya terkenang di mana-mana. Itulah kebaikan. Maka umur yang berkah itu umur yang dijadikan untuk berbuat baik. Itulah kita mencontoh Muhammad. Jikalau kita mencontoh Nabi kita Muhammad, mencontoh akhlak-akhlaknya, maka kita pun akan dikenang oleh orang. Belum tentu deh bo bebahat harto ni iba menakayo, nah belum tentu orang mengingat kita. Maka perlu ini jadi pelajaran. Apakah orang nanti akan mengingat kebaikan saya ataukah tidak? Nah, anji timusin tong kabalikan nado kajahatan ni basayo ningon. Ma meninggal kibat les nado sanilai dokon kana. Oh, sakit. Sampai dikubur si mayat akan merasakan sakit karena kejelekannya, perbuatan dosanya disebut-sebut oleh orang lain. Bahkan jikalau ada yang mencontoh kejelekan itu dia akan mendapat siksa terus di dalam kubur. Nauzubillah min zalik. Hati-hati itu.
Itu yang ke-8. Yang ke-9, kita minta kepada Allah husnul khotimah, diberikan husnul khotimah di akhir hayat kita. Karena orang yang husnul khotimah selamat siksa kubur. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, kita minta kepada Allah yadkhulul jannah bighairi hisab, dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab. Karena anggo masuk tu bagasan sarugo tanpa dihisab, tidak akan merasakan timbangan amal, tidak akan merasakan jembatan titian sirat, tidak akan merasakan perhisapan amal. Langsung begitu dibangkitkan dari kubur, langsung ada yang membawa ke dalam surga. Ini yang kita harapkan. Jangan hanya sebatas husnul khotimah, tapi minta ya Allah masuk surga tanpa hisab. Karena angguna husnul khotimah maya dikubur selamat, tapi setelah bangkit dari kubur dia mesti dihisab, dia pasti akan dimizan, dia pasti akan ditimbang amal dan juga melewati titian siratal mustaqim. Angguna manu masuk surga tanpa hisab, indah dong naik rasuinia hal-hal yang lain kecuali langsung masuk ke dalam surga. Al-Qur'an ayadkhulul jannah bighairi hisab. Salah satu amalan agar supaya masuk surga tanpa dihisab adalah beribadah secara tersembunyi ketika di dunia. Ulang idok-dok amal ni baik waktu mangulu di ginjang dunia. Oh, langsung baik begitu bangkit dari kubur langsung masuk surga tanpa hisab. Angguna idok-dok dope au burung ini 10 rakaat tahajudku wah hangus. Dari au khotom saon ulang. Kecuali untuk lil mubtadiin, untuk pelajaran-pelajaran untuk orang supaya mereka bersemangat untuk beramal pola. Tapi di luar daripada itu, jaga amal kita sebaik-baik mungkin agar tersembunyi. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak perlu tahu kita berbuat baik. Cukup kita lakukan yang terbaik, maka Allah pasti Maha melihat, Allah Maha mendengar dengan segala perbuatan yang kita lakukan. Hadirin